Bab 1682-1682. Keluarga Ning di Kota Kekaisaran Langit Surgawi. Beberapa dekade ini, tekanan keluarga Ning sangat besar. Jenius nomor satu keluarga Ning, Ning Tianping, benar-benar menghilang ke udara tipis. Ini kerugian yang terlalu besar bagi keluarga Ning. Namun, orang-orang keluarga Ning tidak bodoh. Ye Yuan baru saja pergi dan Ning Tianping menghilang, 10-1 dia mengikuti Ye Yuan dan pergi. Hanya saja, Ye Yuan berkata bahwa dia ingin keluar dan menjelajah, menemukan kesempatan untuk menerobos. Tidak ada yang tahu kapan kesempatan ini akan muncul, atau bahaya apa yang akan dia hadapi di luar. Ketidakpastian itu terlalu besar. Kita harus tahu, ketika para jenius berlatih sendirian di luar, kemungkinan mati terlalu tinggi. Kota Kekaisaran Langit Surgawi, ada cukup banyak murid jenius yang meninggal di luar setiap tahun. Beberapa dari mereka bahkan adalah pelindung realem Lord Divine, bahkan Diaken. Jika Ning Tianping dan Ye Yuan meninggal di luar, itu hanyalah pukulan yang menghancurkan bagi keluarga Ning. Seorang jenius seperti Ning Tianping tidak bisa dipersiapkan secara sembarangan. Eselon atas keluarga Ning sudah membenci Ye Yuan sejak lama. Tidak apa-apa dia pergi. Tapi dia benar-benar menculik keluarga Ning, bahkan seluruh junior paling luar biasa dari Heavenly Eagle Imperial City. Selama bertahun-tahun, Ning Ziyuan jarang tinggal di pengasingan, mencurahkan banyak upaya dalam perawatan murid-murid muda. Ning Tianping dan Ye Yuan pacaran, Ning Ziyuan setara dengan orang lumpuh, tidak bisa membantu sama sekali. Sejujurnya, Ning Ziyuan benar-benar tidak optimis Ning Tianping bisa kembali hidup-hidup. Meskipun masalah ini telah berlalu selama beberapa dekade, saat Ning Ziyuan memikirkan Ning Tianping, dia masih merasa sangat sedih. Pada hari ini, seseorang dari bawah tiba-tiba datang untuk melaporkan bahwa Ning Tianping kembali. Seluruh tubuh Ning Ziyuan bergetar, tiba-tiba bangkit, sosoknya langsung menghilang dari tempatnya berada. Di dalam aula utama keluarga Ning, cukup banyak tetua yang memiliki wajah tercengang, melihat pemuda yang saat ini berada di aula utama. Dalam waktu beberapa dekade yang singkat, dunia Ning Tianping benar-benar menerobos sekali lagi, langsung menjadi pembangkit tenaga listrik Divine Lord Realm tingkat menengah. Kecepatan kultivasi semacam ini bisa dinilai menakutkan. Mungkinkah anak ini mengalami keberuntungan di luar lagi? Mungkinkah dia pergi sendiri untuk berlatih? Menghilang dengan tidak berguna itu hanyalah kebetulan. Petik 2. Benar-benar ada kemungkinan. Keluar dengan sampah alam dewa asal, kesempatan beruntung apa yang ada? Tidak diseret sampai mati sudah cukup bagus. Petik 2. Para tetua klan berdiskusi dengan suara rendah, langsung memisahkan Ning Tianping dan Ye Yuan. Di antara eselon atas Heavenly Eagle Imperial City, Ye Yuan sudah menjadi bahan tertawaan. Mengguncang bumi saat berada di alam dewa asal sebelumnya. Tapi jenius seperti itu sebenarnya bahkan tidak bisa menerobos ke alam dewa surgawi. Alis Ning Tianping berkerut. Dia baru saja akan lepas kendali ketika sesosok datang dengan melolong. Justru Ning Ziyuan. Ning Ziyuan awalnya terbakar amarah. Tetapi melihat bahwa Ning Tianping benar-benar menerobos wilayahnya, kemarahan di wajahnya segera menghilang. Ning Tianping juga menahan amarahnya dan membungkuk kepada Ning Ziyuan dan berkata, Tianping menghormati kepala keluarga. Meskipun Ning Ziyuan sudah memaafkan Ning Tianping, untuk menunjukkan prestise kepala keluarga, dia masih mendengus dingin dan berkata, Pergi tanpa pamit, apakah kamu masih memiliki rasa hormat padaku, kepala keluarga ini, di matamu? Petik 2. Sebenarnya, sebelum Ning Tianping pergi, dia agak tidak senang dengan Ning Ziyuan. Masalah selama pertemuan tetua, apa yang dilakukan Ning Ziyuan tidak berbahaya. Tetapi dalam semua keadilan, perawatan Ning Ziyuan tentang dirinya tanpa usaha apapun. Dia benar-benar tidak banyak bicara, jadi dia menggunakan metode ini untuk pergi tanpa pamit. Itu juga dianggap menyatakan ketidakpuasannya. Mengenai kemarahan Ning Ziyuan, Ning Tianping menerimanya dengan tenang dan berkata dengan hormat, Tianping tidak berani. Ning Ziyuan mendengus dingin lagi dan berkata, sudah melakukannya, apa yang tidak berani kamu lakukan? Tapi lupakan, aku sebelumnya bahkan berpikir bahwa kamu pergi dengan Ye Yuan itu tidak berguna, jadi aku sangat khawatir. Melihatnya sekarang, Anda mengalami pertemuan kebetulan lainnya. Untuk dapat menerobos ke alam Divine Lord tahap menengah dalam beberapa dekade, Anda juga dianggap telah memberikan pahala bagi keluarga Ning.
Hitung itu sebagai membuat amandemen atas kesalahan Anda mengingat pencapaian Anda. Petik 2. Ning Tianping masih bisa menerimanya dengan pikiran terbuka di awal. Tetapi setelah mendengar Ning Ziyuan menyebut Ye Yuan tidak berguna, dia segera meledak. Dia tiba-tiba berdiri, membuat orang-orang di sekitarnya ketakutan. Tianping sangat menghormati kepala keluarga di hati saya, tetapi rasa hormat kepada Yang Mulia sama seperti melihat gunung yang besar. Kepala keluarga, saya harap Anda menarik kembali kata-kata Anda sekarang. Yang Mulia bukanlah orang yang tidak berguna. Dia jenius yang tak tertandingi. Jika tidak, Anda akan merasa menyesal atas kata-kata yang Anda ucapkan hari ini. Kata-kata Ning Tianping terdengar sangat dingin. Ning Ziyuan dibuat tercengang oleh sikap Ning Tianping. Pemahamannya tentang Ning Tianping selalu adalah bahwa dia sangat patuh dan bijaksana, dan juga sangat menghormati dia. Tapi hari ini, untuk Ye Yuan, dia jatuh bersamanya. Ekspresi Ning Ziyuan menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, penyesalan. Seorang yang tidak berguna yang bahkan tidak bisa menerobos ke alam dewa surgawi juga dianggap jenius yang tak tertandingi. Ning Tianping, Anda sangat baik. Demi sampah, kamu benar-benar berani menegurku. Petik 2. Saat para tetua klan itu mendengar, mereka juga menjadi sangat marah dan mulai mengutuk Ning Tianping. Tianping, kamu pergi jalan-jalan dan sayapmu menjadi kerasia. Untuk benar-benar berani bersikap kasar kepada kepala keluarga. Petik 2. Benar-benar di luar kendali. Menurutmu apakah dengan menerobos menjadi dewa surgawi lapis keempat, Anda dapat mengabaikan kepala keluarga? Petik 2. Untuk tidak berguna, kamu benar-benar berani kurang ajar kepada kepala keluarga, benar-benar tidak masuk akal dan harus dihukum oleh hukum keluarga. Mendengarkan orang-orang ini berteriak di telinganya, Ning Tianping akhirnya meledak. Dia menghormati Ning Ziyuan, tetapi itu tidak berarti dia juga menghormati orang-orang ini. Hal-hal lama ini, selain biasanya memberitahu orang-orang apa yang harus dilakukan dan muncul dengan ide-ide buruk, mereka sama sekali tidak melakukan bisnis yang tepat. Terus terang, itu adalah sekelompok orang tua yang duduk-duduk tanpa melakukan apa-apa dan menunggu untuk mati. Ning Tianping berkata dengan sangat marah, kalian semua tutup mulut untukku. Tidak berguna, tidak bisa menerobos ke alam dewa surgawi. Berbicara omong kosong di sini, kalian jangan meminta Yang Mulia Pil di masa depan jika Anda memiliki kemampuan. Biar saya beritahu kalian, Yang Mulia sudah sangat kecewa terhadap keluarga Ning. Apakah Anda orang bodoh yang akan mendorong keluarga Ning ke dalam jurang yang tidak bisa ditebus? Petik 2. Saat salah satu tetua klan yang sangat senior mendengar, dia segera meledak, menunjuk ke Ning Tianping dan memarahi dengan marah, "B kecil, kamu berani berbicara kepada kami seperti ini. Memberontak. Memberontak. Kepala keluarga, Anda lihat, kecil ini pergi jalan-jalan dan benar-benar menjadi durhaka dan tidak terkekang. Sampah itu bahkan tidak bisa menerobos ke alam dewa surgawi. Mungkinkah orang tua ini masih perlu pergi dan meminta pil?" Petik 2. Namun, Ning Ziyuan mengabaikannya, tetapi memandang Ning Tianping dan bertanya dengan tatapan curiga, "Tianping, apa arti kata-katamu?" Ning Tianping tersenyum dingin dan berkata, "Apa artinya? Yang Mulia tidak hanya menerobos ke alam dewa surgawi, tetapi pertumbuhannya dalam beberapa dekade ini juga di luar imajinasi Anda." Kepala keluarga, Tianping tidak menunjukkan ketidakpedulian terhadap orang tua saya. Benar-benar aku merasakan sakit hati dan sakit kepala. Jika dulu, Anda dengan sungguh-sungguh mendukung Yang Mulia saat itu selama pertemuan tetua, saat ini sama sekali tidak akan menjadi situasi seperti ini. Keluarga Ning kami akan menjadi klan besar nomor 1 di kota kerajaan surgawi Elang. Tapi sekarang, Petik 2. Tatapan Ning Ziyuan berubah menjadi niat dan dia berkata dengan kaget, "Apa yang kamu katakan? Ye Yuan He, dia benar-benar menerobos. Itu tidak mungkin." Saat itu, dia bahkan mengonsumsi Fasun Universe Pil, tapi dia bahkan tidak mencapai setengah langkah Divine Lord Realm. Bagaimana mungkin dia bisa menerobos ke Divine Lord Realm? Petik 2. Ning Tianping melirik Ning Ziyuan dan tidak bisa menahan desahan pelan. Ning Ziyuan sangat tertusuk oleh penampilan Ning Tianping seolah-olah ada duri yang menembus jantungnya. Bab 1683 banding 1683. Ye Yuan memasuki kota dengan sangat rendah hati, tanpa menarik perhatian siapapun. Dia langsung datang ke kediaman Zheng Qi. "Siapa itu? Berhenti. Kamu penatua Ye Yuan." Tatapan penjaga berubah menjadi niat,
mengenali Ye Yuan. Oh, Anda kenal saya, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Penjaga itu tersenyum dan berkata, Penatua Ye pasti bercanda. Di kota Kekaisaran Surgawi Elang, siapa yang tidak mengenal Anda? Petik 2. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, di kota Kekaisaran Surgawi Elang, semua orang tahu bahwa saya tidak berguna. Ekspresi penjaga berubah dan dia buru-buru berkata, Elder Ye, tidak peduli apa yang orang lain katakan, Zeng Manor kami dari atas ke bawah, tidak ada satu orang pun yang berani untuk tidak menghormati Anda, termasuk yang rendah ini. Kepala tetua pernah berkata bahwa hidupnya diselamatkan oleh Anda. Jika ada yang berani berbicara tidak sopan tentang Anda, jika kecil, mereka akan diusir dari Zeng Manor. Kalau parah, langsung dicambuk sampai mati. Petik 2. Ye Yuan tidak menyangka bahwa Zeng Qi benar-benar menggunakan metode semacam ini untuk memblokir mulut semua orang. Tetapi penekanan pada kesetiaan dan persahabatan juga bisa dilihat. Ye Yuan mengangguk dan berkata, bagaimana tubuh kepala tetua? Penjaga itu menghela nafas ketika dia mendengar itu dan berkata, Sik, tubuh kepala tetua semakin memburuk setiap hari. Kepala penatua Suan Yu mencoba segalanya. Tapi dia juga tidak bisa menyelamatkan situasi. Saat ini, kepala tetua sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur. Petik 2. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berkata, apa yang terjadi? Sebelum Ye Yuan pergi, dia secara khusus memeriksa tubuh Zeng Qi sebelumnya. Itu tidak sebatas tidak bisa bangun dari tempat tidur begitu cepat. Mendengarkan penjaga berbicara tentang urutan kejadian, kemarahan di hati Ye Yuan mulai berkobar dengan keras. Ternyata setelah pembangkit tenaga Dewa Surgawi dari kota kerajaan perdamaian terbesar keluar dari pengasingan dan mengetahui berita kematian Gao Yuan, dia datang berkunjung. Pembangkit listrik Dewa Surgawi itu menemukan masalah dengan dua orang Ye Yuan dan Zeng Qi. Siapa yang tahu bahwa hanya setelah mencapai kota dia tahu bahwa Ye Yuan sudah meninggalkan kota Kekaisaran Langit Surgawi. Sebuah pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi datang secara langsung, hal semacam ini secara alami tidak dapat diabaikan begitu saja. Kekuatan kota Kekaisaran Perdamaian terbaik jauh lebih kuat daripada kota Kekaisaran Langit Surgawi. Mereka memiliki 4 pembangkit tenaga Dewa Surgawi, sementara kota Kekaisaran Langit Surgawi hanya memiliki 2. Setelah pembangkit tenaga Dewa Surgawi datang, dia meminta kota Kekaisaran Langit Surgawi untuk menghukum mati Ye Yuan dengan sikap mendominasi dan menyerahkan gunung asli Magnetic Divine. Selain itu, dia bahkan ingin murid Gao Yuan menantang Zeng Qi, mengatakan bahwa itu untuk membalas dendam untuk tuannya. Situasi ini mengikuti pola yang sama dengan Zeng Qi saat itu. Hanya saja Gao Yuan orang ini berbahaya dan licik, berencana untuk menyakiti sesama Taois. Itu di bawah penghinaan. Sekarang, langkah ini benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana kondisi fisik Zeng Qi saat itu bisa bertahan dalam pertempuran hebat? Namun, Zeng Qi membantah keras sudut pandangnya saat itu, mengatakan bahwa pertempuran Vian Kaling Ridge, membunuh Gao Yuan adalah perbuatannya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan Ye Yuan. Apalagi dia menerima tantangan itu. Dan hasil dari tantangan itu secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Zeng Qi dipukuli hingga luka parah oleh murid Gao Yuan. Saat ini, dia hanya tersisa setengah umur. Ye Yuan terbakar amarah saat mendengar ini. Aura Divine Vortex Realm secara tidak sadar keluar saat dia berkata dengan suara dingin, apa balas dendam? Itu hanya bertujuan ke Gunung Dewa Magnetik asal, kan? Petik 2. Penjaga itu hanyalah alam dewa asal. Tiba-tiba melihat tekanan kuat dari yang dilepaskan Ye Yuan, itu menghancurkannya sampai wajahnya menjadi pucat. Penjaga itu terkejut dalam hati, baru sekarang menyadari dengan kaget bahwa Ye Yuan sepertinya tidak lagi berada di alam dewa asal lagi. Aura ini benar-benar alam dewa surgawi. Penatua Ye benar-benar berhasil menerobos. Ye Yuan tiba-tiba menyadari keadaan canggung penjaga itu, menahan aura di tubuhnya, dan berkata dengan dingin, kamu pergi dan beritahu mereka, katakan saja aku kembali. Petik 2. Penjaga itu buru-buru berkata, Penatua Ye pasti bercanda. Kepala tetua ada di halaman. Kepala penatua Suan Yu dan kepala penatua Cold Feather ada di sana, tolong. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan dengan santai mengambil pil obat dan melemparkannya ke pihak lain, berkata, terima kasih atas kerja kerasnya, ini untukmu. Petik 2. Penjaga itu menerima pil obat dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Batalkan pil surgawi mistik. Pil surgawi mistik kosong penatua Ye sulit untuk diminta.
Sekarang, itu benar-benar diberikan padanya. Terima kasih banyak, Penatua Ye. Di halaman, Cold Feather dan Xuan Yu dua orang memandang Zheng Qi yang berbaring di tempat tidur, mengerutkan kening. Aura Zheng Qi lemah. Jelas, dia berada di ambang kematian. Tapi wajahnya tidak terlalu menyesal. Sebaliknya, dia tampak sangat berpikiran terbuka. Grandmaster, kakak Xuan Yu, kalian tidak harus seperti ini. Saat itu, ketika permusuhan besar guru dibalas, keinginan lama saya dalam kehidupan ini juga dianggap terpenuhi. Hidup selama beberapa tahun tambahan ini sudah merupakan keuntungan. Zheng Qi terengah-engah saat dia berkata, tampak sangat tegang. Xuan Yu terlihat menyalahkan diri sendiri saat dia berkata, semua orang tua ini yang tidak mampu. Jika Ye Yuan dia bisa menerobos ke alam dewa surgawi, dia pasti bisa menyelamatkan Anda. Mendesah. Setelah menyebut Ye Yuan, Cold Feather berkobar dengan amarah dan berkata dengan mendengus dingin, sekelompok orang bodoh itu benar-benar mengatakan bahwa Wen Yilin diprovokasi oleh Ye Yuan. Mereka semua tidak memiliki kemampuan tetapi masih ingin mendorong tanggung jawab kepada orang lain, benar-benar tindakan yang ekstrim. Petik 2. Xuan Yu menghela nafas dan berkata, orang-orang ini selalu seperti ini, tidak dapat bertanggung jawab sama sekali. Petik 2. Saat Ye Yuan menerobos dan kembali, aku sangat menantikan bagaimana sekelompok orang ini nantinya. Sayang sekali, aku tidak bisa melihatnya. Zheng Qi menghela nafas dan berkata, untuk berbicara tentang satu-satunya penyesalannya, itu tidak bisa melihat terobosan Ye Yuan. Setiap orang memiliki nilai di hati mereka, Ye Yuan keluar kali ini mungkin tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Kesempatan untuk menerobos pun tidak mudah ditemukan. Hanya saja mereka tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan, alam dewa asal, benar-benar berani pergi ke Gunung Heavenspan. Siapa bilang kamu tidak bisa melihatnya? Anda tidak hanya dapat melihatnya, tetapi Anda juga dapat memberi mereka pelajaran satu persatu. Petik 2. Dengarkan suaranya dulu sebelum melihat orangnya. Suara ini, Xuan Yu tiga orang terlalu akrab. Memang, melihat keluar pintu, mereka melihat seorang pria muda masuk dengan langkah besar. Siapa kalau bukan Ye Yuan? Ye Yuan, kamu benar-benar kembali begitu cepat. Xuan Yu berkata dengan kejutan yang menyenangkan. Tapi ekspresi Cold Feather berubah dan dia berkata dengan curiga, kamu menerobos. Meskipun aura Ye Yuan menjadi lebih kuat, itu memberinya perasaan tidak dapat dipahami, membuatnya agak tidak pasti. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak menerobos, bagaimana aku berani kembali. Perasaan dimarahi sampah sementara hidungku lancip rasanya tidak enak. Petik 2. Ketika ketiga orang itu mendengar, mereka semua tertawa. Cold Feather tertawa keras dan berkata, seperti yang saya katakan, bagaimana mungkin Divine Lord Realm bisa membuat Anda bingung. Sekelompok orang bodoh itu, lihat apa yang masih harus mereka katakan kali ini. Saya sangat menantikan reaksi mereka sekarang. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mari kita bikin omong kosong lagi nanti. Aku akan melihat kepala tetua Zheng dulu. Petik 2. Zheng Qi lemah dan lemah, tetapi melihat Ye Yuan menerobos, dia juga sangat gembira, keadaan seluruh orangnya menjadi jauh lebih baik. Ye Yuan menyelidiki kondisi fisik Zheng Qi dan alisnya tidak bisa menahan kerutan saat dia berkata dengan mendengus dingin, sungguh hal yang berbahaya. Ye Yuan mendeteksi bahwa di dalam tubuh Zheng Qi, ada aliran energi yin lembut yang terus-menerus memangkas kekuatan hidup Zheng Qi, mempercepat kematiannya. Jelas, ini disengaja oleh pihak lain. Xuan Yu menghela nafas dan berkata, meskipun bakat Yang Fan tidak sebanding dengan adik Zheng, kekuatannya memang tidak bisa diremehkan. Kekuatan yin yang lembut ini, orang tua ini mengerahkan upaya yang sangat besar dan juga tidak dapat membersihkannya. Aku hanya bisa tanpa daya menyaksikan adik Zheng menderita. Petik 2. Zheng Qi tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, saudara Xuan Yu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Orang tua ini tahu bahwa Anda telah melakukan yang terbaik. Petik 2. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, pil obat Brother Zheng, awalnya, saya sudah menyiapkannya. Hanya saja saya tidak menyangka situasinya sebenarnya sangat serius. Kalian tunggu sebentar, tunggu sampai Ye ini pergi dan saring pil obat lain. Petik 2. Bab 1684 pil obat perubahan tidak biasa. Setelah Ye Yuan pergi, Cold Feather berkata dengan tatapan heran, ini
dia seharusnya baru saja menerobos belum lama ini, kan? Dia sudah mampu memperbaiki pil obat dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Petik 2. Xuan Yu merenung sejenak dan berkata, kekuatan Dao Realem bukanlah apa yang bisa kita duga. Bagi kami masih terjebak di alam dangkal dalam memandang gunung sebagai gunung. Dia sepertinya sudah mencapai alam melihat gunung bukan gunung. Yang dia temui adalah sumber alchemy Dao. Pembelajaran menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Itu jauh dari apa yang bisa kita bayangkan. Petik 2. Cold Feather sama sekali tidak mengerti tentang alchemy Dao, tapi dia tahu kekuatan Xuan Yu. Xuan Yu mengatakan ini menunjukkan bahwa batas alkimia Dao Ye Yuan sudah tak terbayangkan. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Xuan Yu, apakah kamu merasa bahwa alam anak ini agak sulit untuk dipastikan? Tampaknya tidak sesederhana seperti surga tingkat pertama, Dewa Surgawi. Petik 2. Xuan Yu mengangguk dan berkata, melihatnya barusan terasa seperti dia benar-benar terlahir kembali. Selain itu, saya tidak bisa melihat melalui situasi sebenarnya. Sepertinya itu adalah surga tingkat pertama, Dewa Surgawi, tetapi pada saat yang sama tidak. Petik 2. Cold Feather menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya merasa bahwa prestasi anak ini di masa depan, kita mungkin tidak bisa membayangkannya. Xuan Yu menganggukkan kepalanya, merasa sangat seperti itu juga. Setelah beberapa jam, Ye Yuan keluar dari pengasingan. Ye Yuan menyerahkan 2 pil obat, tampak sedikit lelah saat dia berkata, ini adalah Pure yang Strong Divine Pill dan Mystic Longevity Replenishing Essence Pill. Biarkan saudara Zeng mengkonsumsinya. Petik 2. Jelas, 2 pil obat ini tidak mudah baginya saat ini. Efek Pure yang Strong Divine Pill adalah untuk membersihkan energi yin di dalam tubuh, sedangkan efek Mystic Longevity Replenishing Essence Pill adalah untuk menyehatkan darah dan vitalitas, memulihkan energi seseorang. Zeng Qi menggunakan Grace Sword Evanescence, esensi vital di dalam tubuhnya sudah lama dikosongkan. Sangat sulit bagi pil obat biasa untuk mengisinya kembali. Oleh karena itu, itulah mengapa Xuan Yu selalu bingung apa yang harus dilakukan. Karena dia tidak bisa memperbaiki pil esensi pengisian ulang umur panjang mistik bermutu tinggi. Ketika Xuan Yu melihat 2 pil obat, seluruh tubuhnya tanpa sadar bergidik dan dia berkata dengan heran, The Divine Grade. Anda baru saja menerobos dan sebenarnya sudah dapat memperbaiki kedua pil obat ini menjadi tingkat dewa. Ini benar-benar tak terbayangkan. Petik 2. Kedua pil obat ini tidak sederhana. Sulit bagi Xuan Yu untuk bahkan menyempurnakan pil kelas superior. Ye Yuan baru saja menerobos ke peringkat 4 dan sebenarnya sudah bisa memperbaiki tingkat dewa. Bukan urusannya untuk tidak terkejut. Ini juga menunjukkan bahwa setelah menembus ke peringkat 4, standar pemurnian pil Ye Yuan sudah melampaui dia dalam semua aspek. Saat ini, orang nomor 1 alchemy Dao dari Heavenly Eagle Imperial City juga secara resmi berpindah tangan. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Saudara Xuan Yu, saya tidak hanya berpikir tentang bagaimana menerobos dalam waktu hampir 400 tahun ini. Pil obat peringkat 4, saya sudah lama menjadi akrab dengannya. Yang hilang hanyalah tingkat pencapaian. Petik 2. Xuan Yu tersenyum pahit dan berkata, meski begitu, itu juga cukup mencengangkan. 400 tahun. Xuan Yu sudah tenggelam dalam pil obat peringkat 4 selama lebih dari 40.000 tahun. Ye Yuan hanya menggunakan 400 tahun dan sudah mengalahkannya sepenuhnya. Ini, mungkin perbedaan antara manusia dan jenius, kan? Tapi Xuan Yu tidak berpikir untuk cemburu pada Ye Yuan tetapi malah merasa bahagia untuknya. Ye Yuan saat ini benar-benar memiliki arti yang luar biasa bagi kota Kekaisaran Langit Surgawi. Ye Yuan berkata, Brother Cold Feather, tubuh Brother Zeng kosong dan tidak bisa memurnikan pil obat sendiri. Anda pergi dan membantunya memperbaiki pil obat. Petik 2. Cold Feather mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan membawanya ke sana segera. Petik 2. Setelah 2 orang pergi, Ye Yuan baru saja akan pergi ke pengasingan untuk memulihkan esensi surgawi ketika seseorang di luar datang untuk melaporkan bahwa Ning Ziyuan dari keluarga Ning meminta audiensi. Saat Xuan Yu mendengar, dia tidak bisa menahan ejekan sambil berkata, benar-benar materialistis. Saat itu, ketika Anda tidak dapat menerobos ke alam dewa surgawi, dia menjatuhkan batu ke sumur di pertemuan tetua. Sekarang, ketika dia mendengar bahwa kamu menerobos, dialah orang pertama yang datang untuk menemukanmu. Petik 2.
Ye Yuan berkata dengan dingin, seperti cara dunia ini bekerja. Anda pergi dan beritahu dia, katakan saja bahwa saat ini saya membantu kepala tetua Zheng Qi memurnikan pil dan tidak bebas untuk bertemu tamu. Petik 2. Pelayan itu tidak berani melanggar dan hanya bisa mundur. Keduanya adalah tembakan besar yang tidak bisa disinggung. Di luar pintu depan Zheng Manor, ekspresi Ning Ziyuan agak jelek. Dia adalah kepala keluarga Ning, pembangkit tenaga listrik surgawi-surgawi lapis ke-8. Sekarang, dia benar-benar ditolak di pintu. Oh, Tianping, anak ini juga sedikit terlalu sombong, kan? Kepala keluarga ini sudah datang untuk mencari audiensi secara langsung, dia sebenarnya bahkan tidak bertemu. Ning Ziyuan berkata dengan cemberut. Ning Tianping menatapnya sekilas dan berkata sambil menghela nafas, kepala keluarga, bukannya aku mengangkat yang mulia. Sejak dia melangkah ke gerbang kota kekaisaran langit surgawi lagi, ini sudah menjadi era miliknya. Kekuatan alkimia, saya yakin Anda sangat jelas. Selama dia mau, dia bisa merawat klan keluarga kecil untuk menjadi Leviathan seperti keluarga Ning dalam beberapa ratus tahun. Apa menurutmu dia punya modal untuk menjadi sombong atau tidak? Petik 2. Ning Ziyuan tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu dan memang sangat menyesal di dalam hatinya. Dia, kepala keluarga ini, sebenarnya tidak berpandangan jauh ke depan sebagai junior. Kembalinya investasi Ning Tianping di Ye Yuan tidak terbayangkan. Ning Ziyuan sudah tahu bahwa metode kultivasi Ning Tianping saat ini bukan lagi metode kultivasi keluarga Ning. Itu adalah metode budidaya peringkat 6. Dan kesempatan beruntung ini, Ye Yuan mengangkat hidungnya, memberikannya kepada Ning Tianping dengan kedua tangan. Masalah ini sangat rahasia, Ning Tianping hanya memberitahu Ning Ziyuan saja. Konsep macam apa yang merupakan metode budidaya peringkat 6? Itu adalah metode kultivasi yang bisa berkultivasi hingga mencapai puncak dewa sejati. Dengan bakat Ning Tianping, berkultivasi ke alam dewa surgawi seperti bermain-main. Berhenti sebentar, Ning Ziyuan meredakan nadanya dan berkata kepada Ning Tianping, "Oh, Tianping, saat ini kamu adalah orang yang paling dekat dengan Ye Yuan. Mengapa tidak? Anda membantu memberikan kata-kata yang baik untuk keluarga Ning. Biarkan dia tidak lagi membenci keluarga Ning, oke." Petik 2. Ning Tianping tersenyum pahit dan berkata, kepala keluarga, bukannya aku tidak mau berbicara untuk keluarga Ning. Yang mulia orang ini, Anda tidak mengerti. Dia memiliki pandangan yang sangat tegas dan dengan jelas membedakan kebaikan dan kebencian. Selama itu adalah orang yang dia akui, dia dapat mempertaruhkan nyawanya dalam keadaan apapun dan tidak akan pernah ragu. Tetapi jika itu adalah seseorang yang tidak dia akui, bahkan jika Anda mengeluarkan lidah, itu juga tidak berguna. Jika keluarga Ning ingin berdamai dengan Yang Mulia, kepala keluarga, tolong tunjukkan ketulusan Anda. Selama Yang Mulia bersedia membiarkan kesalahan masa lalu berlalu, karena wajahku, dia akan sedikit banyak mengurus keluarga Ning. Tapi kepala keluarga, bukannya saya melebih-lebihkan untuk membuat alarm, ini juga kesempatan terakhir. Petik 2. Ning Tianping telah mengikuti Ye Yuan untuk waktu yang lama dan sudah mengenal Ye Yuan dengan sangat baik. Ingin mengguncang penilaian Ye Yuan terhadap seseorang, itu tidak mungkin, bahkan baginya. Di mata Ye Yuan, dia, Ning Tianping, adalah Ning Tianping. Keluarga Ning adalah keluarga Ning, ini adalah dua hal yang berbeda. Ye Yuan benar-benar tidak akan menunjukkan perhatian ekstra kepada keluarga Ning karena Ning Tianping. Mendengar kata-kata Ning Tianping, Ning Ziyuan sedikit ketakutan di dalam hatinya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa keluarga Ning sudah mencapai persimpangan yang sangat penting di jalan. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, di dalam ruang tersembunyi, Cold Feather saat ini sedang membantu Zheng Qi memperbaiki pil obat ketika tiba-tiba, ekspresinya berubah, buru-buru menarik esensi surgawi. Dia menatap Zheng Qi dengan sangat terkejut dan bergumam, pil obat ini, sepertinya agak tidak biasa. Zheng Qi, apakah kamu merasakannya? Petik 2. Semangat Zheng Qi sudah pulih 50% hingga 60% saat ini. Mendengar itu, dia mengangguk dan berkata, Grandmaster, saya sudah merasakannya. Kemungkinan besar, aku akan menerobos. Petik 2. Tatapan Cold Feather berubah menjadi serius dan dia berkata dengan kaget, apa? Kedua pil obat ini seharusnya hanya membantu Anda pulih dari cedera Anda, tetapi Anda benar-benar akan menerobos. Petik 2.
Bab 1685-1685. Aku juga tidak terlalu yakin, aku hanya merasa sepertinya aku telah menyentuh sesuatu. Mungkin, aku sudah bisa menerobos menjadi dewa surgawi setengah langkah. Petik 2. Saat dua pil obat perlahan meleleh, sepertinya ada beberapa hal misterius yang menyatu ke dalam tubuhnya, membuatnya merasakan pencerahan tiba-tiba. Zheng Qi telah berhenti di alam Dewa Surga lapis ke-9 selama beberapa ribu tahun, gagal menyentuh ambang alam Dewa Surgawi. Langkah ini terlalu sulit bagi para Dewa Surgawi tingkat 9. Zheng Qi tidak pernah bermimpi bahwa pada saat yang paling putus asa, dua pil obat Ye Yuan membiarkannya menyentuh ambang ini. Dengan paksa menekan keterkejutan di dalam hatinya, Cold Feather berkata, kesempatan tidak bisa dilewatkan. Anda harus mengasingkan diri dengan benar. Cedera Anda sudah 50% sampai 60% pulih. Jadi Anda sudah tidak membutuhkan bantuan saya lagi. Petik 2. Zheng Qi menganggukkan kepalanya dan terus memejamkan mata dan memperbaiki pil obat, sementara Cold Feather diam-diam mundur dari ruang tersembunyi. Keluar dari ruang tersembunyi, Cold Feather langsung menuju Ye Yuan. Dia ingin mencari tahu misteri apa yang ada di pil obat Ye Yuan. Saat ini, Ye Yuan dan Xuan Yu sedang mengobrol. Xuan Yu memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum pahit, Ning Ziyuan bagaimanapun juga adalah kepala sebuah keluarga. Apakah kamu benar-benar tidak akan memberinya wajah seperti ini? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, wajah diperoleh oleh diri sendiri, bukan diberikan oleh orang lain. Kamu ini bukanlah seseorang yang sangat picik, tapi aku juga membenci orang yang menendang orang lain saat mereka jatuh. Jika tidak melihat akun wajah Ning Tianping, bahkan jika dia berjaga-jaga di pintu seumur hidup, saya juga tidak akan bertemu dengannya. Petik 2. Xuan Yu menghela nafas dan berkata, di antara banyak klan keluarga di kota kekaisaran, sebenarnya, keluarga Ning menerima bantuan terbesar darimu saat itu. Saya tidak menyangka dia melakukan hal seperti itu di pertemuan tetua. Itu memang menggigil hati orang. Lupakan, hanya keluarga Ning. Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan dua lantai atas itu pun harus melakukan berbagai hal sesuai suasana hatimu. Petik 2. Saat mereka sedang berbicara, Cold Feather bergegas. Saat melihat Ye Yuan, dia bertanya, Ye Yuan, misteri apa yang ada di pil obatmu? Mengapa Zheng Qi benar-benar akan membuat terobosan setelah menyempurnakannya? Petik 2. Saat Xuan Yu mendengar, dia menatap Ye Yuan dengan wajah penuh keterkejutan. Kedua pil obat itu, dia terlalu jernih. Bagaimana itu bisa membantu Zheng Qi menerobos? Mungkinkah Cold Feather membuat kesalahan? Ye Yuan tersenyum dan berkata, beberapa tahun ini, saya memiliki pemahaman tentang pil obat lagi. Saya menemukan bahwa pil penyulingan menurut metode semacam ini akan membuat pil obat menghasilkan beberapa perubahan. Saya tidak berharap itu benar-benar dapat membantu saudara Zheng untuk menerobos. Ini juga dianggap sebagai kejutan yang tidak terduga. Petik 2. Ketika Xuan Yu dan Cold Feather mendengar itu, seluruh tubuh mereka bergetar hebat. Pil obat tingkat dewa sudah sangat mengesankan. Ditambah dengan perubahan semacam ini, pil obat yang dimurnikan hanyalah harta yang tak ternilai harganya. Sebenarnya, Ye Yuan telah lama menemukan bahwa sejak menerobos ke alam vortex surgawi, esensi surgawi tampaknya memiliki beberapa perubahan. Itu benar-benar menghasilkan semacam kekuatan misterius. Terlepas dari apakah itu menggunakan teknik bela diri atau pil pemurnian, akan ada tingkat amplifikasi yang sangat besar. Meskipun Ye Yuan berhasil menembus ke peringkat 4, dia tidak memiliki kekuatan dunia. Tapi dia memiliki kekuatan misterius semacam ini. Ye Yuan menyebutnya, kekuatan kekacauan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan kekacauan tampaknya lebih dalam dan misterius daripada kekuatan dunia. Sangat jelas, memiliki kekuatan kekacauan ini, kekuatan Ye Yuan tidak hanya tidak lebih lemah dari yang ada di alam dewa surgawi, itu juga akan menjadi lebih kuat sebagai gantinya. Tetapi hal-hal ini benar-benar rahasia. Oleh karena itu, untuk kedua orang ini, Ye Yuan hanya bisa mengatakan bahwa dia menggunakan metode pemurnian pil khusus, itulah mengapa itu akan membuat pil obat menghasilkan mutasi. Sebenarnya, yang benar-benar membuat pil obat menghasilkan perubahan adalah esensi surgawi kekacauannya. Tapi esensi surgawi kekacauan adalah rahasia terbesar Ye Yuan. Dia tidak bisa memberitahu orang lain. Bahkan dalam pertempuran, Ye Yuan juga akan menggunakan kekuatan kekacauan untuk mensimulasikan efek kekuatan dunia,
agar orang lain tidak melihat kekurangannya. Ye Yuan menemukan bahwa kekuatan kekacauannya mencakup segalanya. Sama seperti ketika dia meniru pembangkit tenaga balap iblis saat itu, tidak ada yang tahu sama sekali. Ini juga membuat Ye Yuan menebak bahwa kekuatan kekacauannya haruslah kekuatan yang lebih tinggi dari kekuatan dunia. Ye Yuan bisa merasakan bahwa mutasi esensi surgawi ini seharusnya disebabkan oleh pola misterius itu. Tapi kata-kata Ye Yuan sudah cukup mencengangkan. Xuan Yu berkata dengan sangat terkejut, kamu benar-benar seorang jenius alchemy Dao yang tak tertandingi. Dalam pandangan saya, bahkan jika itu leluhur obat, ketika pada usia Anda, itu juga tidak mungkin untuk menjadi lebih mengesankan dari Anda. Petik 2. Cold Feather mendesah kagum dan berkata, kamu, Nak, benar-benar aneh. Saya benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana Anda berkultivasi di dunia ini. Hehe, saat itu, ketika kamu, Nak, tidak bisa menerobos, orang-orang itu menjatuhkan batu ke dalam sumur. Sekarang, saya ingin melihat bagaimana mereka akan merendahkan diri dan menjilat kakimu sekarang. Petik 2. Xuan Yu tersenyum dan berkata, bukankah begitu? Sudah ada satu orang yang merendahkan diri di luar dan sudah menunggu selama 7 hari di pintu depan Zeng Manor. Saya rasa berita Ye Yuan kembali tidak bisa disembunyikan lama-lama. Petik 2. Cold Feather tertegun dan berkata, siapa itu? Untuk benar-benar mendapatkan berita secepat itu. Petik 2. Xuan Yu tersenyum dan berkata, siapa lagi itu? Tentu saja Ning Ziyuan si rubah tua itu. Petik 2. Menyebut Ning Ziyuan, wajah Cold Feather menjadi hitam dan dia berkata dengan suara serius, layani dia dengan benar. Akhirnya, pada hari ke-15, Ye Yuan bertemu dengan Ning Ziyuan. Setengah bulan ini, Ning Tianping selalu menemaninya di pos jaga dan tidak pergi dan menemukan Ye Yuan. Mengenai kinerja Ning Tianping, Ye Yuan masih sangat puas. Orang ini sangat pintar. Dia tahu bahwa berbicara untuk keluarga Ning hanya akan menjadi kontraproduktif, jadi dia mungkin juga tidak mengatakan apa-apa. Tapi dia terus menemani di pos jaga juga menunjukkan sudut pandang keluarga Ning. Loyalitas dan kukuh tetapi juga memiliki rasa kesopanan. Ning Tianping ini, Ye Yuan benar-benar tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Elder Ning, sungguh maaf. Tubuh kepala Penatua Zeng memburuk setiap hari dan secara serius tidak bisa ditunda, sehingga mengabaikan Penatua Ning. Saya harap Penatua Ning tidak menyalahkan saya. Petik 2. Setiap orang masih harus bertemu di masa depan, mereka masih harus berakting di permukaan. Hanya saja kata-kata Ye Yuan terdengar sangat asal-asalan. Jelas, itu disengaja. Tapi setengah bulan ini, Ning Tianping mengungkapkan kepadanya sudut gunung es Ye Yuan. Ning Ziyuan juga sangat menyadari bahwa Dewa Agung ini tidak bisa tersinggung. Oleh karena itu, sama sekali tidak mungkin dia berani menyinggung Ye Yuan. Benar, tubuh saudara Zeng menyangkut keselamatan seluruh kota Kekaisaran Langit Surgawi. Ini secara alami harus menjadi prioritas utama. Saya ingin tahu bagaimana situasi saudara Zeng sekarang. Ning Ziyuan bertanya tanpa meninggalkan jejak. Cold Feather mendengus dingin di sampingnya dan berkata, tidak perlu khawatir. Apa gunanya datang? Ketika dia terluka, saya tidak melihat salah satu dari Anda datang menemuinya sampai hari ini. Petik 2. Sejak pertemuan tetua itu, Cold Feather tidak pernah menunjukkan sikap Ning Ziyuan yang baik. Senioritasnya sangat tinggi dan kekuatannya juga kuat. Di kota Kekaisaran Surgawi Elang ini, sebenarnya tidak banyak yang bisa melakukan apapun padanya. Ning Ziyuan juga memiliki tampilan yang canggung karena mendapat penolakan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, karena Ye ini menerobos, saudara Zeng secara alami baik-baik saja. Penatua Ning bisa yakin. Petik 2. Beberapa orang saat ini sedang berbicara ketika sesosok masuk dari luar pintu. Siapa jika bukan Zeng Qi? Zeng Qi saat ini memiliki fisik yang kuat dan ringan di kakinya, gesit dan gesit. Bagaimana masih ada tanda-tanda terluka parah di ambang kematian? Saat Ning Ziyuan melihat Zeng Qi, dia tidak bisa menahan keterkejutan. Tidak hanya kekuatan pihak lain pulih sepenuhnya, itu benar-benar meningkat selangkah lebih maju, menerobos ke alam dewa surgawi setengah langkah. Hahaha, adik Ye, kekuatan alkimia Anda benar-benar semakin transenden. Zeng Qi masuk sambil tertawa lebar. Bab 1686 banding 1686.
Mata Ning Ziyuan muncul. Apakah ini benar-benar membuat Zheng Qi terluka parah di ambang kematian? Zheng Qi telah terjebak di surga tingkat 9 Dewa Surgawi, ambang batas ini, karena dewa yang tahu sudah berapa tahun. Seseorang harus tahu, pentingnya Dewa Surgawi setengah langkah benar-benar berbeda dari menjadi Dewa Surgawi berlapis 9. Alam Dewa Surgawi setengah langkah berarti bahwa dimungkinkan untuk melangkah ke alam Dewa Surgawi sejati kapan saja dan di mana saja. Meskipun kesempatan ini tidak besar, bagaimana jika mereka tiba-tiba mendapat pencerahan suatu hari nanti? Mayoritas pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi di kota-kota kekaisaran benar-benar menerobos dengan keras seperti itu. Mereka yang benar-benar mengandalkan bakat mereka untuk menerobos sangatlah jarang. Bukan karena tidak ada dewa-dewa surga lapis ke-9 yang menerobos ke alam Dewa Surgawi, tetapi mereka terlalu sedikit. Sangat sedikit sampai bisa diabaikan. Sebagian besar seniman bela diri melangkahi dari ambang Dewa Surgawi setengah langkah. Satu pil obat Ye Yuan membiarkan dia menerobos kemacetan yang tidak bisa dia hancurkan selama beberapa puluh ribu tahun. Cara semacam ini juga tidak terbayangkan, kan? Melihat Zheng Qi yang energi dan bertenaga, Ye Yuan juga berkata dengan gembira, "Haha, Brother Zheng di masa lalu yang penuh semangat akhirnya kembali lagi." Zheng Qi tertawa keras dan berkata, "Semua ini masih terima kasih. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa pil obat Anda sebenarnya dapat memiliki efek magis seperti itu. Hal-hal yang tidak tahu berterima kasih itu mungkin akan menyesal kali ini sampai usus mereka menjadi hijau, bukan? Jika saya harus mengatakan, abaikan semuanya di masa depan. Siapapun yang ingin meminta pil, ambillah batu esensi surgawi untuk datang dan membeli. Satu pil obat, 30 miliar, bahkan satu pil pun tidak akan berhasil." Ning Ziyuan, kamu juga di sini. Petik 2. Zheng Qi terlihat bersemangat sekarang dan hanya melihat Ye Yuan di matanya. Sekarang, tiba-tiba memperhatikan Ning Ziyuan yang sangat malu di sampingnya, dia tidak bisa menahan sedikit terkejut. Ning Ziyuan terlihat malu, tapi dia masih memberikan senyuman yang menyanjung dan berkata, "Selamat kepada Brother Zheng karena telah pulih, dan kekuatannya meningkat selangkah lebih maju." Zheng Qi memutar matanya dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, "Ning Ziyuan, hidungmu cukup tajam. Ye Yuan baru saja kembali dan Anda datang untuk menemukannya. Hal yang keluarga Ning Anda lakukan saat itu tidak adil dan dangkal." Petik 2. Ning Ziyuan telah membuat persiapan untuk membuang wajah tua ini. Sambil menghela nafas, dia berkata, "Ya, Ning ini memiliki mata tapi tidak bisa melihat. Saat itu, saya seharusnya tidak menjatuhkan batu ke sumur di pertemuan tetua. Ning ini datang kali ini untuk meminta maaf dengan tulus kepada Elder Ye." Petik 2. Zheng Qi mencibir dan berkata, "Siapa yang tidak tahu cara menambahkan bunga kesulaman? Benarkah ada hal yang begitu baik di dunia ini? Apa menurutmu Ye Yuan kekurangan permintaan maaf darimu sekarang?" Petik 2. Ning Ziyuan memiliki penampilan seperti situasinya sudah sangat buruk sehingga membuatnya lebih buruk tidak membuat perbedaan nyata, tetapi sikapnya sangat rendah hati saat dia berkata, "Ning ini tahu bahwa mengatakan sesuatu sekarang sudah terlambat. Ning inilah yang buta, jadi saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Untungnya, Tianping anak ini setia dan benar, bersembunyi dari keluarga Ning dari atas ke bawah, menemani Penatua Ye melalui bahaya yang tak terhitung. Itu juga dianggap telah sedikit menebus kesalahan yang dibuat Ning ini." Petik 2. Mendengar kata-kata Ning Ziyuan, Ye Yuan diam-diam memarahi rubah tua yang licik itu. Tetapi lelaki tua ini bisa menelan penghinaan dan menanggung beban yang berat, itu juga dianggap berat baginya. Melihat wajah Ning Tianping, dia juga tidak akan benar-benar melakukan apapun pada keluarga Ning. Oleh karena itu, dia membuka mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Baiklah, ini masalah di masa lalu. Tidak perlu menyebutkannya lagi. Elder Ning, tolong kembalilah." Petik 2. Saat Ning Ziyuan mendengar, dia tidak bisa membantu mengungkapkan kegembiraan yang besar dan berkata dengan tangan terkatup, "Penatua Ye memang murah hati. Kemudian Ning ini akan kembali dulu. Di masa depan, selama ada gunanya keluarga Ning, Penatua Ye merasa bebas untuk berbicara." Oh, benar, keluarga Ning juga mengumpulkan cukup banyak obat roh peringkat 4 yang berharga beberapa tahun ini. Saya tidak tahu apakah mereka bisa memasuki pemandangan misterius Penatua Ye Yuan atau tidak. Elder Ye mohon terima mereka. Petik 2. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan dingin,
letakkan itu kalau begitu. Petik 2. Setengah bulan berlalu, lalu berita tentang Ye Yuan kembali sudah menyebar seperti api. Namun terhadap hal ini, sebagian besar orang masih bersikap menghina. Ruosu memimpin sekelompok tetua dan berkumpul bersama. Semua orang memiliki ekspresi menghina berita ini. Anak ini sebenarnya masih memiliki wajah untuk kembali. Rekon bahwa dia tidak bisa meretasnya lagi di luar, kan? Hehe, sampah yang bahkan tidak bisa menerobos ke alam dewa surgawi. Apa yang bisa dia lakukan untuk kembali? Lebih baik mati di luar. Petik 2. Kurasa dia juga merasa kalau dia tidak punya wajah untuk bertemu orang, jadi karena itu dia memblokir beritanya, kan? Tapi tidakkah dia tahu bahwa ada pepatah yang disebut, tidak ada dinding di dunia ini yang belum retak? Petik 2. Hahaha, semua orang tertawa. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan kembali dan langsung bersembunyi dan tidak bertemu orang, dia pasti belum menerobos dan merasa malu bertemu orang. Tentu saja, Ye Yuan bahkan mengonsumsi Fasun Universe Pil saat itu, tetapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Ini sudah identik dengan sampah dalam pandangan semua orang. Ruosu tersenyum dan berkata, kalian juga tidak bisa mengatakannya seperti ini. Pencapaian Ye Yuan di peringkat 3 pil surgawi masih tak tertandingi. Di kota kekaisaran langit surgawi ini, dia masih memiliki tempat untuk dirinya sendiri. Artinya, memanfaatkan sampah dengan baik. Petik 2. Semua orang tertawa terbahak-bahak lagi, hahaha. Ketika Ruosu mengetahui berita ini, dia merasa sangat terbebaskan di dalam hatinya. Beberapa tahun ini, meskipun dia diturunkan menjadi tetua kedua, pengaruhnya dalam asosiasi tetua tidak berkurang sedikit pun. Bisa dikatakan bahwa Xuan Yu kepala tetua ini hanyalah simbol yang dibangun tanpa fondasi. Xuan Yu tidak suka berkelahi dan juga tidak mau terlibat dalam hal semacam ini. Oleh karena itu, Ruosu juga menjadi lebih berani dan tidak bermoral. Sebaliknya, menara bela diri di sisi itu, kendali Cold Feather sangat mendominasi, membuatnya sangat sulit bagi tangan Ruosu untuk memperluas jangkauannya. Tetapi dengan kekuatan di sisi menara pil, itu sudah cukup. Bagaimanapun, menara bela diri masih harus bergantung pada menara pil. Tetua menara bela diri mana yang berani untuk tidak memberikan wajah kepada para tetua menara pil? Tepat pada saat ini, seorang bawahan tiba-tiba datang untuk melapor, mengatakan bahwa Grand Elder He Chong secara pribadi ingin mengadakan pertemuan tetua darurat untuk membahas masalah penting. Ekspresi semua orang tidak dapat membantu berubah ketika mereka mendengarnya. Waktu ini juga terlalu kebetulan, bukan? Seorang tetua bertanya, tetua kedua, mungkinkah pertemuan tetua ini terkait dengan Ye Yuan? Kalau tidak, itu juga tidak akan terjadi secara kebetulan, kan? Petik 2. Hei, jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Saat itu, Ye Yuan praktis diusir dari kota kekaisaran. Jika dia benar-benar menerobos dan kembali, mengapa dia begitu rendah hati? Dia akan datang lama untuk menamparkan wajah kita. Menurutku, dia tidak punya wajah untuk bertemu orang. Penatua Agung mengadakan pertemuan penatua, saya pikir seharusnya ada masalah penting lainnya. Mungkin Utmospis Imperial City menyebabkan masalah lagi, kata sesepuh lainnya. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua menganggukkan kepala. Seorang penatua berkata dengan ekspresi tidak puas, berbicara tentang ini, saya merasa marah. Jika bukan karena Ye Yuan dan Zheng Qi, kami juga tidak akan pasif sekarang. Ye Yuan ini baik, dengan sendirinya mengambil origin magnetic Divine Mountain dan berlari. Petik 2. Ruosu berkata, baiklah, jangan hanya menebak-nebak lagi. Saat kita melihat Grand Elder, kita akan tahu. Petik 2. Di aula besar, He Chong duduk di posisi teratas dan masih memiliki penampilan yang tak terduga. Pertemuan tetua dimulai. He Chong membuka mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, menyatukan semua orang hari ini, ada hal penting yang harus diberitahukan kepada kalian semua. Xuan Yu, Anda mengatakannya sendiri. Petik 2. Semua orang tidak yakin apa artinya, menatap Xuan Yu dengan heran, tidak tahu obat apa yang dijual di labu. Xuan Yu mengangguk dan perlahan berkata, semua orang, kepribadian orang tua ini, semua orang juga sadar. Mengambil posisi kepala penatua ini benar-benar tugas yang sedikit berat. Oleh karena itu, saya meminta dari Tuan Kota dan Penatua Agung agar saya mengundurkan diri dari posisi kepala penatua ini. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, semua orang gempar,
Tatapan semua orang mengarah ke Ruo Su satu demi satu. Xuan Yu adalah, mengakui kekalahan.